Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mengalami ketika kita tidak sengaja atau mungkin sengaja berbuat zalim kepada orang lain, menyakiti hatinya, mencubit, menyinggung perasaannya, kemudian tidak lama berselang kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kita disakiti oleh orang lain, kita jatuh dari motor, kita kehilangan uang, kita berantem dengan orang tersayang, kita dimarahin oleh anak-anak kita mungkin, atau hal-hal yang tidak mengenakan lainnya setelah kita berbuat tidak baik kepada orang lain. Atau mungkin sebenarnya kita mengalami tetapi kita tidak pernah mengkaitkan dengan apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Padahal sebenarnya seringkali ada akibat yang diawali dengan sebab terlebih dahulu. Dan salah satu akibat ketika kita merasakan hal-hal yang tidak baik itu disebabkan karena kita melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain. Jangankan ibadah kita yang pas-pasan dan biasa-biasa saja, bahkan orang yang rajin beribadah pun, bahkan orang yang rajin sholat malam pun ketika siangnya menyakiti tetangganya, ketika lisannya selalu menyinggung perasaan orang lain, maka dalam agama kita dia bukan termasuk ahli syurga. Dan sebaliknya, bahkan ada orang yang hanya melakukan ibadah-ibadah yang wajib saja tetapi lisannya terjaga, akhlaknya terjaga, perbuatannya terjaga, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah membuat kerusakan di bumi, tidak pernah berbuat yang tidak baik kepada orang lain, menzalimi orang lain, maka dialah ahli syurga. Walaupun kita bisa mencapai kesempurnaan dengan menjadi orang yang beribadah juga dan tidak pernah menyakiti hati orang lain, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain, tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang lain. Tetapi minimal kita tahu bahwa apapun yang kita perbuat itu pasti akan kembali kepada diri kita. Beribadah itu mudah, tetapi menjaga akhlak kita itu terkadang sulit. Makanya tidak sedikit kita menjumpai orang yang ibadahnya banyak, orang yang kelihatannya rajin beribadah, tetapi tiba-tiba mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya di masa-masa tuanya. Nah, mungkin salah satunya adalah karena dia terlalu banyak menyakiti hati orang lain. Karena zalim terhadap orang lain, terlebih kepada orang tua atau siapapun orang-orang yang wajib kita hormati, maka tidak hanya akan dikembalikan keburukannya kepada kita di akhirat nanti, tetapi pasti akan dicicil di dunia ini. Jadi di samping ibadah, kalau kita ingin merasakan hidup kita di dunia ini nyaman-nyaman saja, baik-baik saja, maka hindari berbuat zalim terhadap orang lain. Jangan pernah menyakiti hati orang lain, jangan pernah berbuat yang tidak baik kepada orang lain, dan sebisa mungkin kita jangan pernah mencari-cari musuh, walaupun ketika musuh itu datang tentu saja harus kita hadapi. Jadi sekali lagi, jangan pernah coba-coba berbuat tidak baik kepada orang lain, karena itu pasti akan kembali kepada diri kita. Tanpa berniat untuk meremehkan ibadah, tetapi ketika kita meninggalkan ibadah-ibadah, kita bersalah kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun. Allah pasti mengampuni kita selagi kita bertaubat dan memperbaikinya. Makanya seseorang yang berdosa kepada Allah tetapi tidak merugikan orang lain, tidak zalim terhadap orang lain, biasanya akan mudah kembali dan tidak akan mengalami hal-hal yang buruk sekali selama dia sudah bertaubat. Tetapi ketika seseorang itu berbuat zalim, berbuat tidak baik kepada orang lain, maka biasanya di dunia ini dia akan langsung merasakan akibatnya. Saya pribadi memohon ampun atas hal-hal yang mungkin pernah saya lakukan yang tidak baik, tetapi marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, tidak pernah menyakiti orang lain, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu untuk kebaikan-kebaikan kita di masa yang akan datang. Carilah teman, saudara, sahabat sebanyak-banyaknya, jangan pernah sakiti hati mereka. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.